nasta'inu ala dunya wa din sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Bapak To Suprapto selaku narasumber dari Joglo Tani, dan yang saya hormati Ibu Kepala Desa Ibu Erni Filyawati, Kepala Desa Banjar Kemangren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dan yang saya hormati Bapak Pendamping Desa Kecamatan Buduran, Bapak Nur Fauzi, dan yang saya hormati teman-teman perangkat, teman-teman kelompok tani, kelompok hewani, PKK, Karang Taruna. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara siang hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan beneran kepada kita semua. Untuk mempersingkat waktu acara pada siang hari ini, Bapak-bapak, ya Ibu-ibu, pertama mungkin sambutan dari Ibu Kepala Desa, terus sambutan yang kedua dari Bapak Pendamping, terus yang ketiga dari Bapak To Suprapto selaku narasumber sekaligus pemaparan atau menjelaskan, dan sekaligus nanti kita sharing perihal kebutuhan pangan hewani maupun teknologi tepat guna. Nanti kita pure semua kepada beliau. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Desa Banjar Kemangren, Ibu Erni Filyawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak To Suprapto selaku narasumber, dan yang terhormat kepada Bapak Nur Fauzi selaku pendamping desa dengan Mbak Julfa, dan yang terhormat kepada perangkat-perangkat saya, adik-adik Karang Taruna, dan yang terhormat kepada pertanian dan kelompok peternakan PKK. Terima kasih kepada Bapak BPD, Bapak Lulu selaku ketua, monggo di depan. Terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang ada di sini ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan sampai siang hari ini, dan tak lupa kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau membimbing kita ke jalan yang lurus melalui ajaran agama Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di Joglo Tani dalam keadaan sehat walafiat dengan acara TTG, teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan khususnya. Dan di sini kita semuanya bersama-sama belajar ya, belajar tentang pertanian dan peternakan, dan nanti semoga dari sini ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya untuk peternakan dan pertanian ya. Nanti monggo kita sharing-sharing bersama mengenai peternakan dan pertanian. Kalau bisa setelah di sini kita bisa terapkan di Desa Banjar Kemangren, nggih. Nggih pun ngapunten sing kathah ben menawi wonten salah Bapak-bapak Ibu, dan nanti ada yang menjelaskan tentang pertanian dan peternakan dari narasumber kita Bapak To Suprapto, nggih Pak. Kita minta bimbingannya dan sharing-sharing, monggo bersama-sama belajar bersama-sama nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Desa Banjar Kemangren. Ini sambutan kedua kalinya yaitu dari Bapak Pendamping Desa Kecamatan Buduran, Bapak Nur Fauzi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati sahibul wilayah, Pak To Suprapto ya, selaku pengelola Joglo Tani Jakarta.
yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Desa Desa Banjarkematen beserta perangkatnya, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota dan juga pendamping lokal desa saya, Mbak Yulfa, lembaga kemasyarakatan desa, ada PKK, ada Karang Taruna yang hadir pada siang hari ini, dan juga ini Pak, kelompok tani yang masih hangat dan masih segar, dan mungkin saat ini kita cas di sini supaya nantinya pulang bisa koneksinya langsung jalan cepat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sekarang sebelum saya menyampaikan, ada yel-yel yang nantinya harus ditirukan ya. Kalau saya menyampaikan siapa kita, Desa Banjarkematen. Desa Banjarkematen maju, aman, sejahtera. Yes, yes, yes. Gitu ya. Oke ya, biar ini semangat bahwa komitmen kita, siapa sih kita? Yaitu warga Desa Banjarkematen. Siapa kita? Desa Banjarkematen. Desa Banjarkematen. Maju, aman, sejahtera. Yes, yes, yes. Kurang satu lagi ya. Jadi ini perlu saya tekankan sebagai konsistensi sebagai kader warga dan juga bagaimana nanti bisa memberikan kontribusi yang efektif di Desa Banjarkematen. Siapa kita? Desa Banjarkematen. Banjarkematen. Maju, aman, sejahtera. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami Pak dari pendamping desa, dari Kementerian Desa yang memang mendorong atas kegiatan ketahanan pangan dan hewani. Dan alhamdulillah hari ini sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya setelah sudah terdokumentasikan melalui APBDes. Dan alhamdulillah Pak, siang ini tadi kita sudah dipersilakan oleh jenengan, sudah megang-megang sesuatu yang sebenarnya tidak perlu saya pegang, tapi kepin megang Pak, kayak kambingnya saya pegang, saya lus-lus, terus apa itu lomboknya itu kok sampai besar-besar kayak gitu, kita lihat-lihat kayak gitu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita di sini itu selain kita mendapatkan ilmu secara teoritis, tapi juga kita akan bisa melakukan langsung atau aplikatif ya. Jadi di sini kita diarahkan oleh pemerintah desa untuk datang ke sini, ya itu tentunya dalam rangka bagaimana mendapatkan ilmu, teori, dan juga aplikasi yang nantinya akan bisa kita nikmati bagaimana untuk memulai dalam hal ketahanan pangan di desa kita ya. Dan ini bagian dari replikasi yang nantinya kita dapatkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan juga Pak Suparto ya, saya juga dari pendamping desa dan juga saya juga kebetulan warga desa, ini desa saya sendiri Pak, kebetulan juga. Jadi saya mendampingi ini tidak setengah hati Pak, harus tulus hati katanya. Barangkali nanti kami melaksanakan kegiatan ini ya kurang berkenan dan lain sebagainya. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku dan tindakan kami. Karena kami semata-mata kesini ini berburu, ingin meniru ya. Karena saya lihat ada kesamaan secara biologis, secara geografis ini ada kesamaan. Karena udaranya ya juga sama, kontur tanahnya ya juga sama, terus orang-orangnya ya kelihatannya juga sama, apalagi kalau Pak Gandul ya. Wah luar biasa ini kalau urusan dengan pacul dan parit dan sebagainya. Dan juga ada Cak Aman ini ya, dan yang sebagainya, Mas Wawan ini ya. Kalau berbicara kambing, sapi dan sebagainya sudah tiap hari dia lulus Pak. Ya harapan kami nanti ada kesinambungan, ada simultan dan bagaimana kegiatan ini ya juga yang implikasinya itu membawa dampak ya. Ketika membawa dampak berarti ada perubahan. Ya perubahan paling tidak ada perubahan mindset atau kerangka berpikir atau perilaku dari kelompok tani dan kelompok hewan seperti itu. Nah, saya pikir itu Pak, saya tidak bisa pandang lebar. Yang penting kami dari pendamping desa dan juga Desa Banjarkematen ingin mereplikasi, ingin berbagi ilmu dan berinovasi yang nantinya bagaimana ini bisa kita lakukan di desa kami, yaitu Desa Banjarkematen. Saya pikir itu sebagai prolog dan pengantar dari kami, dari pendamping desa. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Banjarkematen.
terima kasih semangat sekali kepada Bapak Fauji selaku pendamping Desa Kecamatan Buduran. Kita lanjut ke menginjak acara inti, sambutan dari Pak Tosuprapto sekaligus pemaparan perihal bagaimana joglotan ini seperti ini, dan nanti kita lanjut tanya jawab atau diskusi. Kemungkinan langsung saja, waktu dan tempat kami persilakan. Matur Mas Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu semua warga masyarakat dari Banjar Kemantren, baik kelompok tani, kelompok ternak, juga perangkatnya dari Banjar Kemantren yang dituakan ini Ibu Kepala Desa, pendamping desa, dan juga semua lembaga desa yang ada di Banjar Kemantren. Sugeng siang, sugeng rawuh, selamat datang di Yogyakarta. Pertama pasti kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena izin dan perkenannya kita dipertemukan pada siang hari ini. Semoga hari ini penuh berkah yang barokah. Amin. Salam dan salawat semoga ditetapkan pada baginda Rasul Muhammad yang syafaatnya akan selalu melimpah kepada kita semua semenjak di dunia sampai di yaumul kiamat nanti. Amin. Nggih, derek manur rumiyin isa matur nanti campur-campur ini. Ya basa Jawa, ya Indonesia. Ketemu dulur wetan iki nek gak ngomong Jawa gak enak gitu. Enake karo guyonan nggih. Jawa, Pak. Men ra ilang Jawane. Nderek wano, nami kula sampun disebut dengan Mas Is Tosuprapto. Tapi panggilan kula mboten Tosuprapto, TO. Nggih, soalnya kalau nek dipanggil Pak Tosuprapto, kula kasihan istri saya panggilannya. Buto. Nggih. Kula niki petani, Pak, saat ini. Tapi dulu waktu muda saya bukan petani, kula cah enom sing seneng seni karo olahraga. Ini wong Yogyo ya, kalau senengnya ya semua seni, saking wayang nggak tekan ketoprak, nggak tekan sinetron, dan di olahraga kebetulan sama pemain bola, pemain bola yang bisa mempunyai sejarah, bisa mendirikan persatuan sepak bola juga. Ini Sleman, saya dulu PSIM, keluar PSS, mendirikan PSS, tapi wah niku aduh Pak, abane terlalu jauh dengan saya. Karena saya lahiran 57 sih, Lur itu kan lahiran baru udah 80-an 3, sana loh. Karena saya dulu juga di Galatama. Setelah itu saya alih profesi jadi wasit sepak bola. Lo wasit sepak bola nasional. Sehingga kegiatan lo yang tidak lemah tapi di lapangan. Lo keliling Indonesia gara-gara wasit sepak bola juga. Tapi kegiatan pokok lo dosen di pertanian. Tidak lama, hanya 21 tahun Gadis. Karena ada tuntutan dari petani Indonesia, saya harus resign, saya harus keluar dan harus ber-KTP petani. Karena ngurusi petani. Itu petani Indonesia itu tergabung hanya ada 2 kelompok besar, namanya KTNA dan HKTI. Hanya ada 2 itu, KTNA dan HKTI, dan kebanyakan pengurus KTN itu pengurus pegawai negeri yang tua-tua pensiun, HKTI sekolah ABRI, ya. Dan kebetulan kami mendapatkan program nasional namanya SLPHT, tadi sudah ada yang tanya, dari Badan Pangan Dunia, FAO dan Kementan waktu itu. Hanya 13 provinsi, karena lumbung pangan padi di Indonesia itu hanya ada 13 waktu itu. Kalau sekarang sudah ada 38 provinsi, malah tambah meleh. Ada 2 provinsi baru lagi nih, di Papua sekarang ada 6 provinsi. Baru kemarin diputuskan, tambah ada di Papua sana.
Nah, setelah itu saya keluar tanpa pensiun, ya, menjadi pengurus petani Indonesia, tapi wadahnya tidak under bawahnya pemerintah, independen. Namanya Ikatan Petani PHT Indonesia, yang khusus menangani tentang hama dan penyakit waktu itu. Akhirnya saya keluar dan dituakan sebagai koordinator nasional. Sampai sekarang nggak ada yang mau ganti, Pak, karena gajinya terlalu tinggi. MM-an, matur nuwun gitu. Los komplit. Dan saya akhirnya ya keliling dari Aceh sampai Papua, dari mulai tahun 99 itu sampai 2006, 99 sampai 2006, hampir 7-8 tahun, baik Aceh sampai Papua, Pak. Karena pangan tidak hanya padi, bahkan ke beberapa negara, baik Asia, Eropa, Bangkok, Roma, Italia, Thailand, Jepang, Filipina, yang semuanya itu ternyata petani kita ini petani yang tidak merdeka. Menurut saya ini petani tidak merdeka. Kenapa demikian? Karena petani tempo dulu dan saat Orde Baru mulai tergeser. Petani mulai tidak bertani menurut tuntunan Tuhan, tidak bertani secara konteks al-hayatul bil hajat, konteksnya tidak musyaroah, mboten ngenut tataning alam. Yang penting nek iso produksi meningkat dengan menghalalkan segala cara, memasukkan bahan-bahan kimia. Itu yang menjadikan penyebab petani kita nggak merdeka, bahkan menjadi ketergantungan baik bibit maupun pupuk. Itu yang terjadi. Dan pabrikan awalnya disubsidi, lama-lama subsidinya dikurangi, lama-lama tidak disubsidi, dan akhirnya petani sudah terlanjur kecanduan harus membeli pupuk, dan kalau tidak dipupuk bibit itu juga tidak tumbuh. Itu yang menjadi masalah. Ada 6 tekanan petani, maka konteks desa sekarang ada pendamping, sebenarnya sebuah kesempatan luar biasa. Kalau pendampingnya bisa luar biasa nanti, semoga luar biasa, Mas. Ada 6 tekanan mungkin dirasakan Bapak Ibu sekalian sebagai kelompok tani atau kelompok ternak. 1, tekanan ekonomi. Penjenengan kelompok tani di wilayah Banjar Kemangkren, ada berapa kelompok taninya sekarang ini? Hanya 1 kelompok tani. Terwadahi dalam berapa? 2. Buko atau Bu? Ada 2 peternakan. Oh, tadi 1 desa jadi 1. Oh, baik. 1 desa jadi 1. Artinya sebetulnya kalau sudah jadi 1 enak sekali itu. Jenenge kelompok tani nopo? Namanya bagus ya, Sido Makmur. Oh, Subur Makmur. Subur Makmur, Asma Pinarojopo. Tetapi coba yuk kita cek, evaluasi kita sendiri. Sekarang kelompok tani itu bibit membeli atau membuat sendiri kelompok itu? Membeli, Pupuknya, membeli, obatnya, membeli. semua membeli. Artinya di sini menjadi petani konsumtif. Iya betul. Waktu panjenengan membeli bibit, pupuk maupun obat, yang menentukan harga petaninya atau sing dodolan? Sing adol napa sing tuku? Sing adol, karena yang punya produk, kan begitu. Tapi saat petaninya itu mempunyai produk, panen dong jenengan akan menjual, yang menentukan harga petaninya atau pas sing tuku? Teng Banjar Kemangkren. Waktu petani adol sing nentokke sing tuku, waktu petani tuku sing nentokke sing adol. Terjadi seperti itu. Coba kita cek dulu, benar nggak seperti itu? Adil nggak? Jangan jauh terima betul. Boten janjane. Artinya inilah yang namanya tekanan ekonomi. Nih, kita bongkar masalahnya dulu nih, Mas. Ya, nanti baru rancang bangun ya. Karena saya jadi konsultan di provinsi-provinsi di Indonesia ini, pemberdayaan isinya. Konteksnya adalah pemberdayaan. Saya menangani CSR itu ya Aceh Papua saja. Nah, untuk itu inilah yang menjadi masalah pertama, tekanan apa mau? Ekonomi. Yang kedua, bibit yang kita beli tidak bisa digunakan bibit lagi. Harus membeli bibit terus. Pupuk jenengan mesti juga membeli. Yang dibeli pupuk itu
kebetulan pupuk-pupuk yang mengandung bahan kimia. Terjadilah residu di dalam tanah kita. Yang terjadi di desa Kemantren sendiri sekarang itu apakah tetap subur atau miskin unsur hara kita nggak ngerti. Miskin unsur hara. Artinya tanah semakin tidak subur, hama semakin banyak. Namanya tekanan alam. Tekanan alam karena kita tidak bersahabat dengan alam. Konteksnya tidak kalau Yasin 33 sampai 36 dengan membaca di situ. Ini itu kalau ingin bertani dengan tuntunan Tuhan. Konsepnya adalah hamemayu hayuning bawono. Mestinya di situ melestarikan alam dan isinya. Konteks bertani menurut tuntunan alam ini memang harus mengasah mising budi bahasanya. Nah, itulah yang menjadi tekanan yang kedua. Tekanan alam karena kita tidak bersahabat dengan alam. Yang ketiga, saya bersyukur kemarin dikasih tahu oleh Mas Boro bahwa Pak Is itu sekdesnya datang kita oleh pesertanya wis dikabarkan nom-nom gitu. Artinya bahwa di sana insya Allah petani ini nom-nom atau tua-tua saya nggak ngerti. Campur Pak. Oh campur. Banyak yang tua apa banyak yang muda? Soalnya kakek canom dora gelem tadi petani. Karena menganggap bahwa petani itu kastanya paling rendah, orang miskin, gitu. Sehingga statusnya dianggap status yang rendah, ya, kotor, betul kotor, miskin, desa, gitu loh. Dia nggak ngerti bahwa pertanian sejati-jatinya petani itu seperti apa. Sehingga dampaknya pada anak masuk kuliah di Fakultas Pertanian juga ini menjadi pilihan tidak pertama. Ada pilihan kedua dan pilihan ketiga atau daripada tidak kuliah. Mereka nopo le kuliah sing ngajari yo meng teori. Coba kalau kita kuliah 144 SKS 8 semester 4 tahun. KKN tidak lama seperti kita dulu 3 bulan. Sekarang hanya berapa hari? Ya 1 bulan ya Mas. Itu aja ngecek papan nama hari monografi gitu. Nggak sesuai dengan, karena apa? Diajari hanya teori dan teori. Konsep belajar tolak bil ilmi itu kalau kerungu gampang lali. Ini betul. Wes kuliah 4 tahun engko le praktek ning sesasi. Dewi sudah bangga dengan SP sarjana pekok orang apa. Gitu. Nah, inilah yang menjadi tekanan sosial kita sehingga anak lebih baik keluar desa tidak membangun desa lalu pergi mencari pekerjaan di luar desa. Ini yang menjadi masalah tekanan sosial kita. Yang keempat, tekanan budaya. Alhamdulillah hari ini dari Desa Banjar Kemantren jelas ada peternakan dan perikanan. Bicara pertanian tidak bisa lepas dengan peternakan. Kalau ingin jadi petani sejati petani, ya pertanian ya ingin ternak. Karena apa? Limbah dari peternakan itu harusnya menjadi awal pertanian, menjadi pupuk. Gitu. Limbahnya pertanian menjadi awal peternakan, jadi pakan. Harusnya seperti itu. Bahasa anak SMA itu adalah simbiosis mutualisme. Bahasa orang kampus aliran energi siklus nutrisi. Bahasanya para simbah mungkin cokro manggiling. Harusnya itu dilakukan. Yang namanya sustainable atau berkelanjutan, tidak putus. Itu yang dikatakan wiji wutuh, mutah pecah, wutuh dadi wiji maneh. Itu ya pertanian dan peternakan. Mestinya seperti itu, tapi tidak terjadi. Terus bundi nek kula panjenengan sami kudune sing didahar sego ning diganti ora sego. Bahan kimia nopo? Pil koplo, ekstasi, sabu. Ngunjuk mestine ya wedang teh, dan kopi, dan putih. Ning diganti minuman keras alat. Menjadi kecanduan. Inilah yang menjadi masalah kita sebetulnya. Jadi status sosial wis rubah, budaya kita juga sudah hilang. Padahal kalau kita bicara budaya, Surabaya itu ya Jawa kok. Ya, Jawa itu ya jiwa. Ya hidup mestinya dikatakan al-hayatul bilajat. Urip kudu urip itu ya di situ harusnya. Tapi pertanian sendiri, pertanian dewi, peternakan dewi. Bahkan bisa loh kelompok tani ternak, tapi dia juga menjadi kelompok petani. Padahal orangnya sama, tapi institusinya beda. Sehingga ini penduduknya jumlahnya akeh. Karena kelompok tani harus ini, kelompok ternak harus ini.
Persis kalau mau pemilihan kepala desa itu penduduknya pemilih so tambah akeh. Karena jagonya no papat kabeh don duwe anu dewi-dewi. Ini seperti itu yang terjadi. Nah, ini yang menjadi budaya kita udah terdesak. Lebih-lebih adanya pasar bebas, tekanan global, pasar bebas, globalisasi. Kalau kita tidak profesional, kita ini akan terlindas. Nah, siapa yang punya kemampuan dia akan menjadi orang yang sukses. Tapi kalau tidak punya kemampuan, kita akan menjadi orang konsumtif. Apalagi malas. Nopo melih, wong Jawa pakai watak wantu ciri wanci cuplak dengan itu ilane bareng pecating nyawa. Niki watake siji gumunan kagetan tiru-tiru. Itu yang terjadi. Belum tekanan kebijakan pemerintah sendiri yang belum berpihak kepada masyarakat petani. Contoh, nek onten harga itu tinggi di pasar, mesti onten operasi pasar. Karena ada tuntutan dari lembaga konsumen itu menuntut karena tidak mampu membeli. Akhirnya pemerintah ada operasi pasar rego kudu di dunke. Ning nek ana rega murah nonton operasi mbak. Ada menenggahi. Artinya siapa yang suruh sengsara? Petani. Padahal petani bakal mlebu swarga sik dhewe. Amin. Sing melu amin melu mlebu. Kenapa? Loh, donya ini benar-benar petani ya ora bakal iso do mangan. Nah ini. Nah inilah yang menjadi pemikiran saya waktu itu. Akhirnya kami punya visi misi. Akhirnya saya keliling dari Aceh Papua itu ngajari piye gawe bibit, piye gawe pupuk. Tetapi saya menjadi orang yang hidup dalam kematian Bapak Ibu sekalian. Nggak pernah di rumah. Karena apa? Keliling saja terus. Dan biasanya kula niki nek wis nang omah sedina, rong dina, telung dina pergi lagi. Begitu seterusnya yang akhirnya tidak pernah di rumah. Ini yang akhirnya saya menjadi dapat protes dari anak saya. Bapak itu sekarang di mana kalau pernah di rumah? Tekon ibu Bapak kerjanya nopo. Ibu menjawab anak yang baru beranjak dewasa juga bingung menjelaskannya. Akhirnya pekerjaan Bapak rapat saya ini. Nah anak saya di rumah Semboro itu gini mas. Bu besok kalau Bapak pulang suruh ganti KTP ini pekerjaan rapat. Ini saya menjadi anak betul orang tua. Akhirnya saya pulang. Dan pulang saya ini kalau saya mengikuti alur pertanian di wilayah saya sini itu yo podo wae Pak. Tergantung bibit pupuk dan juga sing ditandur itu bar pari padi Pak mriki niku. Bar padi pantun. Padi bae, Bos. Padha mawon ning pari terus mawon. Nggih. Ngoten. Lah wong kita nandur pari tok iso nggo mangan tok. Dan nanam padi sudah terjajah oleh budaya asing, budaya luar yang akhirnya mereka itu tidak menggunakan filosofi Jawa. Padahal nandur pari budidaya sane mulen sepanen joto tinoto laskang mentes ora kena ninggalke limang pamling itu ada. Itu udah nggak dipakai gitu. Filosofi itu. Nah itulah yang akhirnya saya mencoba membuat konsep yang beda dengan yang lain. Gitu. Beda dengan yang lain. Saya membuat konsep joglo tani itu ojo gelo dadi wong tani begitu. Jadi nama itu singkatan, akronim. Napa singkatannya Bapak? Ojo gelo dadi wong tani. Tani tanah kali Indonesia. Dan kula model ning gawe ora ming pari. Kula gawe konsep jenenge lumbung Mataraman. Ini nek jenengan bakal menjadi referensi atau mungkin bisa ditiru ya monggo. Karena apa? Saya tidak hanya padi, tapi tanduran wiwit saka oyot, kayu, godhong, kembang, woh, iwak, iwen, rajakaya. Dengan lahan sempit itu, saya punya hasil dari pertanian, peternakan, perikanan. Indeks penghasilan saya tidak hanya 1. Dalam 1 tahun itu ada 10. Saya punya hasil harian pagi untuk bebek. Harian siang ndok titik. Harian malam kula buka angkringan. Mingguan telur. 2 bulan sekali hortikultura, lombok terong tomat niku. Brambang niku. 3 bulan ikan. 4 bulan jelas padi. 6 bulan ngelomoke wedhus. Setahun anake wedhus. Enak bener? Enak, wong ming ngrungok nggih. Tapi saya bubut, bibit, buat sendiri, pupuk buat sendiri. Di situ yang terpenting.
Nah, itulah yang akhirnya saya mencoba mengurangi satu persatu masalah itu. Konsepnya adalah kemandirian pangan, bukan ketahanan pangan. Saya ngambil anak. Waktu itu saya anak hanya 2, akhirnya saya 2008 joglo itu diresmikan akhirnya. Jadi kalau menurun gawe sanis tadi akhir matur sultan. Kajeng saya membuat model yang bisa direplika ke siapa saja. Apa jenenge joglo tani Lumbung Mataraman. Kaya ngopo monggo pun rawuh. Akhirnya diresmikan waktu itu 2008 dengan diberi nama sebagai Monumen Kebangkitan Petani Indonesia. Itu tahun 2008, Bapak. Saat itu juga saya mengambil anak asuh. Mboten tanggung-tanggung, saya mengambil dari Aceh sampai Papua, 85 anak tak kuliahkan di Jogja. Di pertanian. Li kuliah 4 tahun, di KKN 4 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih 850 anak yang kami kuliahkan. Saya menawarkan kepada Banjar kemarin desa, ayo Bukades, siapkan anak-anak muda yang ingin kuliah di Jogja, tak fasilitasi untuk beasiswanya selama 4 tahun, 8 semester, tak jatah 10. Silakan. Tapi catatan di sini sampai bisa nanggap sing arek Kediri, arek Blitar, banyak di sini. Tapi saya harus pulang ke daerah. Seperti pendamping ya, damping ya di daerahnya gitu. Tapi sampai di kuliah tapi saya tidak kembali ke desa, ngapain sampai mau membangun desane wong liya. Itu adalah al-hayatul bil maut sebenarnya. Hidup dalam kematian. Itu loh. Ya betul. Itu nanti jangan bisa wawancara sama anak-anak yang di sini. Nah itu, maka konsep saya adalah tidak ketahanan pangan saya, tapi kemandirian pangan. Nek jenengan tetap ada ketahanan pangan ya ora apa-apa. Itu pilihan soalnya. Apa bedanya ketahanan pangan dengan kemandirian pangan? Kalau ketahanan pangan sampai bisa makan tapi dari bantuan. Sampai bisa makan tapi dari beli. Itu ketahanan pangan. Makanya PKH, BLT, Raskin selalu dikocorkan. Supaya apa? Kredit rumahnya stop. Desa kalau bisa ingin maju tiap tahun harusnya berkurang yang menerima bantuan. Tapi kalau sampai bangga dengan saya malah nambah-nambah kon dikere rek. Itu. Jadi jangan bangga sampai menerima bantuan. Karena menerima bantuan itu adalah orang yang nisto. Ingat Pak G, Ya. jangan bangga dengan bantuan. Ya. Soalnya di desa sendiri juga yang menerima bantuan itu juga nggak ngerti siapa datanya, tahu-tahu datang begitu. Ngerti nggih? Pak RT ya orang ngerti. Malah rebutan, malah RT-nya malah entuk ndas karo moto. Padahal nggak ngerti loh, Pak RT nggak ngerti, Bu RT nggak ngerti. Tahu-tahu data sudah ada, ngertine iki sing usul iki mesti RT-ne matane RT ngerangke, ndase ra mikir, padahal kan nggak ngerti dia. Nah, apanya perangkat ya, tinggal kemudian ya itu. Nah, inilah makanya kalau bisa dengan penjenengan berani meninggalkan Banjar Kemantren ke Yogyakarta, orang ming 7 jam, tapi ngantek nginep. Bahkan nanti akan di titik 0 Margomulyo, Margotomo sampai Molimo Borono, Malioboro. Berarti jenengan kudu iso memaknai arti jenengan studi tiru atau tolabul ilmi ke Jogja. Kalau Jogja adalah daerah istimewa, berarti kalau bisa Banjar Kemantren harus menjadi desa istimewa. Di situ. Nah, sekarang hanya tergantung dari orang-orang yang sekarang hadir di sini. Gitu. Orang-orang yang hadir di sini. Penjenengan tahu, khususnya Bu Kades tahu bahwa kakaknya ada berapa, Bu? Kakaknya berapa? Siapa perangkat yang tahu? Apa? 3.000 sekian. Itu kakaknya. 2.400. 2.400 kakak. Berarti jiwanya ada berapa? 8.000 jiwa yang ada di desa Banjar Kemantren. Hari ini yang diajak berapa orang? 40. Hanya 40 orang. Ini si Gromilir loh. Cukup bisa Pak. Saya tahu loh si Gromilir. Si Gromilir sanggetek si nonggo bajul kawan doso kang jageni.
Itu ada artinya loh. Nah ini maksanya ya. Maka gini, ini yang diajak ke sini pasti orang pilihan semua. Oh iya, pasti. Mesti wong tenang iki. Orang yang wong-wongan gitu. Karena dari 7.000 lebih hanya 40 orang tergantung dari jenengan loh maju dan tidaknya desa Banjar Kemantren ini. Karena yang lain hanya ngikuti yang di depan. Katen mboten? Ya nek kon gak lakon yo Kalau gawat balong. lumayan gagah total akan cocok. Apa ini? Lho nek kita ngomong tok tapi nggak ada bukti. Betul. Penjalan menjadi orang sakti bisa mabuk tanpa lar jajan tanpa bayar loh iki. Gedung kemaping terus iso tekan kene bali ora ragat loh. Tapi SBC tanda tangan 316 nanti. Ini harus dipertanggungjawabkan gitu loh. Jangan sampai pulang sampean itu saminawa atau nafi dunya walakiro innalillahi wa inna ilaihi raji'un apa-apa itu. Rugi sampean sampai. Gitu loh. Maka dari itu tadi ada tekanan-tekanan itu kami sampaikan supaya jenengan ada pilihan sekarang. Milih kemandirian pangan atau ketahanan pangan. Nek ketahanan pangan sampean iso mangan yang tuku. Nek kemandirian pangan nandur apa sing dipangan, mangan apa sing ditandur. Milih pundi? Mandirian pangan, Pak. Sepakat? Banjar Kemantren tergantung 7.000 8.000 orang tergantung yang 40 hadir di sini. Iya betul. Maka yang terpenting tadi oleh pendamping kita yang penting semangat. Saya paling senang orang semangat karena orang yang semangat itu mesti malaikat Israel rodo itu. Karena orang yang tidak semangat cepat mati sampai. Kalau memang sampai semangat, ayo kita membuat yel baru tambahan. Tadi sudah ada yel baru, ada yel. Tadi kan ada Banjar siapa kita? Banjar Kemantren, ya kan? Banjar Kemantren, maju, aman, sejahtera. Yes, yes, yes. Ngerti dong? Iki yo jempol-jempol ning cangkeme lho. Ayo, sekarang kita pilihan. Saya tantang sampean. Sampean milih ketahanan pangan apa kemandirian pangan? Mandirian pangan. Yakin? Nek ngoten Banjar Kemantren mandiri pangan, cobi. Banjar Kemantren mandiri pangan. Itu yang penting dulu. Banjar Kemantren mandiri pangan. Nah, dimulai dengan kita. Kita orang yang ada di depan ini, kepala desa, perangkat desa, lembaga desa, kelompok tani, kelompok ternak, pendamping, saiyek, saikokati, satu kata, bersama, bersepakat, berbuat. Bersama, bersepakat, berbuat. Jadi Banjar Kemantren mandiri pangan. Bersama, bersepakat, berbuat. Ayo satu SKS. Kita coba. Kita mulai dari itu dulu. Yo, 1, 2, 3. Nah, dengarkan dulu. Banjar Kemantren mandiri pangan. Bersama itu di sini. Tangannya ngeten. Bersama. Bersepakat maju. Bersepakat berbuat. Berbuat. Betul enggak? Banjar Kemantren mandiri pangan. Bersama. Bersepakat berbuat. Cobi, dicoba ini kuliah di Universitas Jagat Raya soalnya. Fakultas Kejujuran. Jurusan Jalan Lurus. Kita coba 1 SKS. 1, 2, 3. Banjar Kemantren mandiri pangan. Bersama, bersepakat, berbuat. Pertanyaannya berbuat opo? Kalau kita bicara mandiri pangan, nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Kita coba. Nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Ini nandur mriki Bu. Mboten mriki. Paham ya? Nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Kita coba dari depan tadi, itu loh, dari Banjar Kemantren mandiri pangan bersama bersepakat berbuat nandur opo sing dipangan mangan opo sing ditandur. Ayo kita coba 1, 2, 3. Banjar Kemantren mandiri pangan bersama bersepakat berbuat nandur opo sing dipangan mangan opo sing ditandur.
gawe TikTok nek perlu. Iya nanti TikToknya ini masih panjang baru 2 SKS. Jadi mulai di Banjar Kemantren Mandiri Pangan bersama bersepakat berbuat nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Lah sing ditandur opo? Ora tahu. Bagian tanaman ada 5. Kita sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang yang di depan harus tahu. Bagian tanaman ada 5. Kelompok tani harus tahu. Bagian tanaman yang pertama oyot. Oyot, oyote. Polo kependem. Contohnya di sana ada ndak singkong? Bisa nanam di singkong sana? Bawang merah bisa? Nah, artinya kan itu bagian tanaman ada oyot, itu singkong, wi, gembili, garut, porang, bawang dan sebagainya yang ada dalam tanah yang bisa dikonsumsi. Itu namanya oyot. Baru bagian yang kedua kayu. Wit itu kayu. Perangan kayu yang bisa dimakan atau dijual untuk ekonomi. Ya, kan ada tebu, ada bambu, ada lidah buaya, ada jati, sengon segala bukan dimakan, tapi kan itu bisa menjadi juga penghasilan. Itu bagian tanaman kayu. Baru yang ketiga daun. Bahasa Jawa ini apa? Godong. Ini kawan apa? Oyot. Kayu. Godong. Godong ya banyak. Sawi, bayam, kangkung, segala macam daun yang bisa dimakan. Nah, teres, wes, dong pepaya, dong telo, dong jati, dong pring, nek doyan ya ora apa-apa. Nah, iya dong. Itu bagian tanaman, daun. Baru yang keempat, sebelum apa namanya? Kembang. Kembang yang bisa dikonsumsi kan banyak juga. Combrang, turi, kembang kubis. Itu nama kasih juga bisa konsumsi loh. Ya kuaci dan sebagainya. Ya kan? Dan juga untuk menghalau tanam hama juga. Nah, itu yang bagian tanaman yang keempat, kembang. Baru yang woh. Woh itu yang kemandul diwe. Kemandul ning we. Ya saya. Nek ora ning we, kemandul ning woh, gandul-gandul. Itu kan bisa nek nang omah kemandul pentongan gitu kan. Itu ada lombok, terong, tomat, pepaya, mangga segala itu. Yang panjenengan sudah lihat semua di sini. Semua dari akar, batang, daun, bunga, buah ada semua. Lalu pasti tidak stunting nanti iwak, tangan ingatan iwak. Tapi di sana juga bisa budidaya unggas karena tadi ada ternak. Sikil loro, namanya iwen. Bebek entok titik itu iwen. Ya, kita belajar Jawa. Beton apa nih? Oyot, kayu, godong, kembang, woh, iwak, iwen. Sikil papat itu rojo koyo. Apa lho? Oyot, kayu, godong, kembang, woh, iwak, iwen, rojo koyo. Baru ditutup pakai kata-kata jos. Jos itu bukan yes tapi ya, tapi kita jos. Ada lanjutannya, jangan omong saja. Gitu loh. Ya, mereka tadi kata jos. Tadi nanti ditutup dengan apa? Jos. Jangan omong saja. Baru tutup merdeka. Kita coba 4 SKS ini. Dari mulai Banjar Kemantren Mandiri Pangan bersama bersepakat berbuat nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur, oyot, kayu, godong, kembang, uwo, iwak, iwen, rojo, koyo, jos, jangan omong saja, merdeka. Ini baru bisa diurai nanti kaitannya dengan kepinginan dan ada artinya dan nanti dana desa bisa dicairkan untuk membuktikan itu. Ya. Karena ini dana desa kemarin masih 1 apa sudah 1,4? Berapa Mas? Masih 900. Besok bisa 1,4. Amin. Dan 20% boleh untuk pertanian kan? Nah, wes pandeminya silang. Nah, yuk kita mulai lagi sampai dengan merdeka tadi.
Nanti bisa engko ngadeg bareng nanti. Buat TikTok tadi nang Yojo iki gawe film TikTok mau Banjar Kemantren Mandiri Pangan. Kita coba 1 2 3. Banjar Kemantren Mandiri Pangan. Bersama bersepakat berbuat nandur opo sing dipangan mangan opo sing ditandur oyot kayu godhong kembang uwoh iwak iweng rojo koyo jos jangan omong saja merdeka. Nah, itu baru bisa kita menjadi semangat yang ada artinya. Betul ya? Nah, untuk itu dengan pengen semangat itu ada kunci suksesnya. Itu sampai itu gawe ujian menunggu tekan kono kabupaten Sidoarjo iki arek Banjar Kemantren kok hebat sopo kepala desanya kan ngono. Sudah berapa tahun, Bu? Baru saja. Hah? Baru saja. Padahal bisa 2 dan bahkan 3 kali Amin. nek apik. Nah, Ya kan? Maka ayo kita bersama-sama membangun desa. Tidak usah berpikir membangun Surabaya, sampean usah mikir Surabaya. Wis ana sing mikir. Nek mampu bagus. Kita bangun Indonesia, kalau mampu, nggak mampu serahkan Pak Jokowi. Tapi kalau nggak mampu kita mikir Jawa Timur. Itu maksud saya. Kalau nggak mampu ya serahkan Bukoviva. Kita mikir Surabaya wae. mikir kampung mikir. Nah, apalagi ojo misin-misin ke loh, karo Mbak Kofifa ya, teman kita juga. Hanya bedanya beliau punya jabatan, saya itu non struktural gitu. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, kalau penjenengan memang ingin membangun desa Banjar Kemantren, yuk kita mulai dengan bongkar masalahnya apa, baru buat rancang bangun, gitu loh. Ya, bongkar masalah, rancang bangun. Sehingga masalahnya apa? Ada kunci untuk sukses sampai membangun desa. Saya buat konsep dengan Pak Jokowi tapi belum diimplementasikan, baru kami implementasikan di IKN sekarang. Kami tiap bulan harus ke Kalimantan juga sejak tahun 2012. Itu namanya Gerbang Kampung Raja Mapan. Ini sampean gawe. Gerbang Kampung Raja Mapan. Gerbang itu gerakan pembangunan. Gerbang apa? Gerakan Pembangunan. kampung, kawasan masyarakat pertanian unggulan. Sama unggulannya apa? Raja, rakyat sejahtera. Mapan, mandiri pangan. Itu yang terpenting. Jenengan bisa memulai dengan satu persatu. Asal ada kunci sukses, itu dipegang dulu. Saya sudah ngirim ke Mas Iskandar sebetulnya. Kunci sukses untuk wirausaha itu. Kuncinya 4, 4, 5, 5, 5, 6, 9. Mang buka dengan HP sampai menora. Loh, HP dikirimi berarti? Di grup. Nah, saya udah ngirim, tapi nggak usah dibuka, tak jelasin aja. Tapi sudah terkirim. Saya udah ngirim untuk mandiri pupuk segala. Bahkan nanti kalau misalnya Banjar Kemantren pengen duwe pabrik pupuk, ayo tak ajari. Sampai pengen gawe pelet dhewe, pakan dhewe, cerak pabrik, nek iso saingi pabrik. Ya kita buat konvent juga bisa kok. Karena apa? Karena kita malas. Betul. Loh, sekarang kan ada kapotan, ada bumdes. Bumdesnya ada enggak? Ada. Badan usaha milik desa nonton betul? Ada. Kasih ono piro? Nah, karena apa? Karena itu rogo tanpa sukmo. Bisa menjenengi trok. Coba sekarang kelompok tani ada namanya tadi apa? Subur Makmur. Subur Makmur. Coba tak cek Subur Makmur. Tuku bibit dewe-dewe apa bareng-bareng? Dewe-dewe. Obat Dewe-dewe. nandur readol Dewe-dewe. kelompoknya jeneng kelompok dewe-dewe. Loh, kalau memang kita ini sudah berani akad nikah, ya, pengurus itu suami, anggota itu istri, ayo
Jangan kok tidur sendiri, makan sendiri. Ya ini semoga pulang dari sini ada terinspirasi gitu loh. Tapi nek sampean wis direwangi dodo saka Sidoarjo teko Yojo bali gak ono apa-apane cak kon Gathotkaca kabeh. Ya tergantung berarti tidak ada niatan. Ya tadi makanya kan apa arti tolabul ilmi kalau sampean tidak kembali kepada mulaniro. Ya. Kalau kita memang menginginkan mengasah minising budi, sampean ingin mengasah otak kita menjadi otak yang memang bermanfaat. Nah, ya ayo kita al-hayatul bil hajat. Hidup dalam kehidupan kita menjadi orang yang bermanfaat di desanya. Nek orang no aku dadi ganjil, nek orang aku dadi genepi, ini loh. Jadi orang harus seperti itu. Tapi nek orang sampean gak ono sampean gak apa-apa. Gak ono pengaruh ya, orang ono aji ini sampean. Maka kita harus mempunyai di situ kontribusi. Kunci suksesnya adalah 4, 5, 5, 5, 5, 6, 9. 4 yang pertama. Sampean semua harus mempunyai 4 pilar. Pilar yang pertama harus sehat religinya dulu, ya. Harus sehat agamanya dulu. Siapapun itu, baik panjenengan sebagai masyarakat biasa pun, siapapun panjenengan yang mempunyai kapasitas mengatur wilayah, panjenengan harus sehat agamanya, ya. Sehat agama sesuai dengan panjenengan yang diikuti syariatnya. Mungkin mayoritas di sana Islam. Ada enggak yang non Islam? Kalau enggak ada, ya alhamdulillah. Kalau semua muslim, ya ayo. Semua dilakukan dengan syariat agama itu lebih bagus. Jamaah itu apa saja enak. Itu ikut, gitu. Kelompok itu jamaah, gitu. Maka harus sehat agama. Jalankan agamanya sesuai dengan syariat tuntunan kita. Jangan sampai kita tidak menjalankan semua perintahnya dan tinggalkan larangannya juga. Itu yang pertama, sehat agama. Yang kedua, panjenengan harus sehat ekososbud. Sehat ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan cara apa? Panjenengan bisa memulai dengan konsepnya Bu Lurah dari Bukades, namanya KRPL. Jadi eling-eling nih, kang kongkon yo kang lakoni. Coba. Kang kongkon yo kang lakoni. Sampeyan bakal jajak loh. Karena sampai menjadi orang-orang yang di depan, yang mengajak. Ini sampai dulu tahu ngelakoni itu aja. Coba, kita ini belum sadar kok akan menyadarkan orang lain. Enggak, maksud saya ini sambil akan bisa juga. Petani tapi ajak petani. Tapi bagusnya begini Pak, bukan petani ngajak petani, ini ngajak nah ini petani sing ngelakoni kan begitu, artinya memfasilitasi kan gitu, memfasilitasi. Maka ditemukan dengan saya yang petani. Nah ini jenenge milih tangan gitu. Lah sampean ning ngrungokke boran nanti gitu kan, tekan rumah dilakoni por. Iya itu nanti kalau kita juga tidak, ya ini kembali kepada gini Bapak. Kalau saya mengatakan wahyaning mongso kala dumawaing kodrat, apa itu? Wahyu kang tumulung tulus tan kena tinikur. Saat itu kalau udah sampai saatnya tiba, panjenengan mendapatkan, oh gampang menerima. Tapi kalau memang sampai tidak saatnya menerima, gitu, sampai di sini datang di sini sampai nginep berhari-hari pulang ya nggak ada apa-apanya, karena tidak menerima petunjuk. Maka pentingnya Isra Mi'raj, gitu loh. Manusia itu akan melewati langit Sabtu jam nanti akan dibongkar. Ya. Oke, kalau begitu kita kembali tadi sehat pertama sehat apa? Sehat religius atau sehat agamanya. Yang kedua sehat ekonomi, sosial, budaya. Wong ini biasanya sehat agamanya, ekonominya sehat. Amin. Insya Allah betul. Orang yang sehat ekonomi ini kebanyakan sehat agamanya. Jarang orang yang sehat agama kok nggak sehat ekonomi. Itu yang terjadi. Nah, untuk bisa sehat ekonomi bagaimana? Kita bisa menjalankan namanya KRPL, Bu. Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jadi sampai bisa dengan lahan yang kecil. Anak-anak saya itu hanya dengan lahan 500 iso penghasilannya 12 juta per bulan, Mas. Caranya karena yang dia budidayakan itu yang produktif tinggi. Minggu bebek. Ini hasil harian. 500 meter itu bebeknya 1000.
Gitu. Ya, itu kalau saya mau ndok kabeh. Padahal kan ndoknya mung 700. Tapi kan 300 nggak bertelur nggak apa-apa. Tapi 700 kali 2000 udah 1.400.000. Setiap hari kotor. Dikurangi 1 juta untuk pakan 400 per hari dapat. Itu. Ini lahan ini kalau saya tanami padi saja ya hasilnya nggak seberapa, hanya 30 meter. Paling berapa? 1,5. Ya. 1,5 ton paling. Tapi ini hasilnya bisa berjuta-juta karena produksinya macam-macam gitu. Nah, ini ekonomi sosial budaya. Yang ketiga harus siap pekerjaan. Jangan sampai sampean do nganggur. Ya. Jangan sampai nganggur, sehat pekerjaan. Yang keempat baru sehat pendidikan. Maka cari ilmu itu jangan berhenti. Gitu. Cari ilmu kepada siapa saja karena setiap orang punya kelebihan. Saya yakin panjenengan semua punya kelebihan. Tapi kita harus sadar bahwa kita pasti juga punya kekurangan. Saya ini juga banyak kekurangannya. Gitu. Makanya saya nggak berhenti belajar kepada siapapun. Saya ketemu orang pasti orang itu punya kelebihan. Nggak mungkin tidak punya. Gitu. Apa yang kita cari yang lebih dari mereka? Itu yang 4 harus sehat tadi. Sehat agama, sehat ekonomi sosial budaya, sehat pekerjaan dan sehat pendidikan. Gitu. 4 yang kedua, sebenarnya di Banjar Kemandren bisa nanti malah menjadi desa apa ya, kalau bisa desa wisata ya, kalau bisa dengan wisata pesona, asalkan panjenengan bisa punya 4 unit usaha seperti tujuan panjenengan tidak ke Jogja ini. 4 yang kedua itu adalah 4 unit usaha. Banjar Kemandren bisa membuat unit usaha pembibitan. Jadi petani, peternak itu bibit juga belinya di desa. Gitu. Lalu yang pertama unit usaha pembibitan buat bibit. Yang kedua unit usaha produksi. Jadi membuat produk-produk nandur pari, minu bebek itu produksi. Semua tanaman ini produksi, walaupun bibitnya membeli. Nah yang ketiga unit usaha pasca panen. Bisa enggak? Kita membeli produk-produknya masyarakat itu diolah dalam bentuk lain. Jadi jangan kita manen padi kok dijual padi gabah. Tapi kalau bisa jual padi, jualnya beras. Gitu. Ini bisa dikelola oleh BUMDes dengan membuat program yang saya lakukan. Saya sudah melakukan 4 tahun, namanya Jampang Mas. Ya, kalau bisa Banjar Kemandren ada program Jampang Mas, jaminan pangan masyarakat. Gitu. Caranya bagaimana? Gampang. Caranya. Masyarakat di Banjar Kemandren itu ada berapa RT? 31 RT. 31 RT, contoh 1 RT itu paling tidak ada berapa kakak? 50 atau monggo, misalnya 50, 100. Ada 50. Misalnya ini yang 50. Seluruh warga Banjar Kemandren itu kalau makan pokoknya nasi. Ada enggak yang beras itu mereka membeli? Kata beli. Sebetulnya kalau jenengan mau ini sudah enggak usah ngelakukan yang lain-lain, cukup sampai program Jampang Mas bisa terkenal di Indonesia. Satu aja, menjalankan satu aja program Jampang Mas itu. Tapi tak beri contoh dulu. Ini contohnya begini. Biar nanti BPD, biar nanti lembaga desa pendamping nanti bisa memberi contoh gini. Pertama kali kita punya warga kakaknya ada 2.700 misalnya. Lalu RT-nya ada 31. Kita punya Pak RT. Contoh ini ada yang jadi RT ikut? Nun sewu siapa? Yang ada RT. Kalau ada RT yang ikut ya. Oke, begini. Nanti pekerjaannya gini, Bu Kades. RT diminta mendata kakaknya. Itu pertama. Mendata apa? Kakak. Satu RT ada berapa kakak. Yang kedua, mendata kebutuhan beras per bulan. Kan beda-beda. Kan misalnya satu RT itu ada yang 10 kilo 1 bulan, mungkin ada yang 5 kilo, mungkin ada yang 25 dan sebagainya. Itu didata dulu semua. Kita hanya ingin mendapatkan database. Kita hanya ingin mendapatkan data akar masalah. Didatarin kebutuhan beras. Sehingga dari 31 RT tadi di total seluruhnya kita tahu
Berarti masyarakat di Banjar Kemantren membutuhkan beras per bulan. Sekarang ini katakanlah tadi ada berapa kakak tadi? 2.400. Kita ngitung 2.000 aja deh, ben gampang ngitung, ngomong ngitung-ngitungan. Kalau 2.000 satu kakak rata-rata tadi berapa minimal Pak? 50. Satu bulan kita ngitung 10 kilo aja. Satu bulan 10 kilo, ini hanya yang akan dikelola. Iya, iya. Misalnya nanti kalau 50 ya lebih bagus gitu. Kita ngitung 10 aja kali 2.000 kakak kali 10 kilo udah berapa Bu? 2 ton. 20.000 kilo berarti 20 ton per bulan kalau ini mau ditangani BUMDes. Coba ini BIMTEK loh ini. Kita bicara bisa penguatan kelembagaan, bisa penguatan teknis. Gitu. Saya konsultan nasional, sehingga kalau sampean ingin menjadikan desa Banjar Kemantren menjadi salah satu contoh di Jawa Timur, bahkan Indonesia, jalankan Jampang Mas ini. Jaminan pangan masyarakat. Dengan hanya ngelola beras tok wis urung liyane. Baru beras saja tadi udah berapa ton tadi? 20 ton. Itu kalau hanya 10 kilo dan hanya 2.000. Sementara kalau kita hitung-hitungan bener-bener, Cuan sewu. ya kan? Kalau kakaknya tadi totalnya ada 2.400. Kalau 20 kilo 48. Nah, makanya nanti kan kita bisa kerjasama dengan kelompok desa lain dan mencarinya satu pintu. Jangan sampai sampean mencari sendiri-sendiri yang sing seneng sing dewe-dewe itu, sing ngadol. Bu Lurah, panen depan diuyang aja Bu Lurah. Nah, Nah, itu satunya contoh Jampang Mas. Ini- Kita harus punya swab dulu Pak. enggak, nanti begini Bu, itu ada teknis. Itu nanti ada teknis. Kita mencoba mencari akar masalahnya dulu. Karena kita tidak ingin mengelola secara utuh, hanya sepotong-sepotong dulu. Kan bisa kita memberi beras bersama-sama kan lebih murah langsung ke kelompok itu. Sama kan nggak ada yang murah lewat kelompok-kelompok di Jawa, di Jogja, sini banyak. Kalau bisa punya swab sendiri, bagus memang, tapi nanti itu biayanya lebih gede. Tapi sementara kan nanti bagaimana caranya tak ajarin sampai nek belum. Contohnya tadi. Tapi ini penguatan kelembagaan. Tadi misalnya kita ngitung hanya 1 kakak berapa tadi? 10 kilo. Kalau 10 kilo itu berarti kita kan hanya membutuhkan 2.400 kakak itu kalau rata-rata 10 kilo, 1 bulan kita butuh 24 ton beras. Beli 1 pintu itu 24 ton itu hanya 4 truk. Gitu. Ya, hanya 4 truk. Kalau truk yang kecil yang muatnya 6 ton atau 5 itu caranya. Nah ini teori Pak, teori ya, teori memang kita mulai dari teori ya. Ilmu itu tanpa diamalkan tidak akan ada artinya. Amal tanpa ilmu tidak akan bisa. Maka semua harus menggunakan teori. Ini baru teori. Teori ini bukan teori yang retorika. Ini sudah saya jalankan loh. Tidak setahun 2 tahun, tidak di 1 kabupaten, tapi baru di Jogja. Baru di Jogja 2 kabupaten, belum semuanya. Tapi udah ditanya oleh kementerian. Coba mau diakses oleh kementerian. Saat dulunya pemerintah ngecaknya sampai di sini lah Jawa Timur. Kalau bisa di Banjar Kemantren ini 24 itu kalau kita beli beras harga umum di sana berapa? 10.000. Padahal itu kalau sampai beli secara bersama-sama enggak 10.000 per kilo. Iya, itu langsung Mas. Makanya pentingnya kita satu pintu corporate management. Apa gunanya awake dhewe sederek Iskandar kula panjenengan kula nikahaken kalian Siti Aminah binti Atmautama, nikah kangge sampeyan iki mbak kanthi mas kawin Daud sedinten rampung gitu. Tayat. Tapi kan tidak cukup hanya nikah itu kan harus ada membaca sidot tablik. Setelah akan nikah akan saya pergauli, jangan hanya dipergauli saja. Tapi apabila saya tidak memberikan nafkah apa? Lahir dan batin selama 3 bulan lamanya, istri saya tidak ridho. Lalu mengadukan hanya pada pengadilan agama. Pengaduannya diterima, maka jatuhlah itu. Makanya pentingnya kelompok tani BUMDes kalau sampean ada
wadahnya, ada orangnya, tapi tidak ada kegiatannya. Cuma Apa artinya? Tong kosong punya. Ya, itu loh. Jadi ini harus kita, ini non sewu introspeksi kita supaya kita nanti pulang dari sini ada semangat gitu loh. Bukan wah kok diolok-olok, bukan ngolok-olok. Ilmu. Tapi supaya ini kalau kita ingin berubah ya harus cari ilmu. Nanti kalau lebih dalam gampang Mas tak jelaskan kalau memang sampean tertarik. Tapi yang terpenting kunci sukses yang 4 unit usaha tadi, pembibitan, produksi, pasca panen, atau ambil jasa pemasaran. Sampean rasa nggawe ning tuku wae terus didol meneh goleke bagi. Pak modalnya angel. Kalau modal angel, saya lebih dari 20 tahun di sini. PBB itu subsidi di sini. Karena ada dana apa namanya sedekah warga. Dana apa? Pendapatan asli desa. Sekarang ada berapa? 100 juta 51 Dari nyewakan tanah, salah. sawah. Oke. Nah, di tempat kita kampung ini tidak punya yang nyewa ke sawah tapi nyewa kolam. Tetapi yang paling gede malah dari sedekah warga. Karena kesepakatan, peraturan dusun bukan desa. Uang ini perdes harusnya. Sedekah warga itu. Gini caranya, tapi ini kalau disepakati loh, ini hanya model loh ya. Kalau cocok dipakai, nggak cocok nggak usah dipakai. Sampean, tapi ini harus benar-benar berbuat dengan hati tanpa batas. Lillahi ta'ala, ikhlas, tidak boleh opo yo ngambil milik orang lain dan sebagainya. Sebentar ini. Lakukan Pak Luru. Ya Pak. Dicari presiden. Baru ngisi, nanti aja dulu Pak ya. Untuk di Bantul ada program. Iya. Permintaan isi lah. Jadi kalau penjenengan mau begini caranya. Ini yang cocok mau dilakukan, nggak cocok nggak apa-apa. Anak kecil itu kalau penjenengan memberi uang untuk jajan berapa? Paling kecil. 2.000. Sana uang receh paling kecil berapa? 500 Yang 500. 200 ada? Ada. Nggak laku. Berarti ada uang 200 perak gemerita itu nggak diambil. Kalau 500 ada diambil. Oke, sekarang kalau misalnya ini menurut saya jenengan sendiri loh, ingin membangun Banjar Kemantren loh. Sampean orang 40 ini, orang Banjar Kemantren, setiap hari mengumpulkan uang 500 perak. Kayak jimpitan gitu loh. Tapi ini kembali kepada kekompakan loh ya. Kita ngitung mau 500 apa 200? 500. Ini hanya hitung-hitungan. Ini teori. Kalau dipakai bisa ya dipakai, nggak dipakai menjadi ilmu. Kita hitungin teman. 500 rupiah kali berapa kakak? 2.000 kakak misalnya tadi, padahal 2.400 kan. 2.000 kali 500 ada uang berapa sehari? 1 juta. 1 juta. Betul ya? 1 juta sehari. Berarti kalau 1 tahun ada berapa hari? 12 juta. 1 tahun. 365 juta. Itu PJS itu. Loh ini makanya saya baru cerita teori. Teori yang sudah kami jalankan lebih dari 20 tahun. Karena di sini bisa jalan karena belum tentu bajuku dipakai dengan cocok. Ya enggak? Tapi kan menjadi wacana gitu loh. Siapa tahu gitu loh. Ini kan menjadi referensi namanya. Kalau itu 360, PBB paling murah berapa? PBB membayar pajak Mas. Paling murah warganya. 100 lah, 100.000. Ada yang lebih murah lagi? Ada 25. Tahu berapa itu kalau Yang sekarang aja, yang sekarang. 25. 20.000 ada. Kita subsidi 10.000. Yang tanah cilik ya. Tahu maksud saya? Paling kecil 100. 100 Pak. paling Oke lah, kita bantu 10% untuk subsidi. Karena PBB kami itu selalu lunas dan dapat ribet. Di sini udah puluhan tahun loh. PBB ku Pak nunggak kabeh. Nah, tapi gini, ini teori yang sudah kami lakukan lebih dari 20 tahun.
Nek sampean iso nglakoni berarti cocok, ora iso nglakoni kan menjadi ilmu. Tapi kan menjadi wacana. Saya ulangi lagi. Kalau itu 10.000 saja, berarti kita harus mengeluarkan uang 1 tahun berapa? 10 kali berapa? 2000. Enggak, hanya setahun sekali toh. Saya ulangi. Uang kas tadi kita mendapat PADES berapa? 365 juta. Kita keluarkan uang itu untuk membantu PBB. Subsidi PBB per kakak disubsidi 10.000. Berarti uang kan kembali ke warga. 10.000 kali 20 tadi. Berarti 20 juta. Masih 345 juta. Sekarang posyandu ada berapa? 6. Dibantu per bulan 200. 200 kali 6 1.200.000 kali 12 bulan kan gitu 14 juta kan begitu caranya. Berarti tadi 345 dikurangi 15 sih saya 320 RT nya ada 31 berapa mas? 330 apa? Apanya? Sisanya. Oke, sisa 330 juta, RT-nya ada 31. Bukan dibagi ketua RT, Pak. Tapi menjadi kas RT. Per RT punya kas 5 juta. Berapa? 155 juta. Masih mau untuk apa lagi? Kembali lagi sebetulnya yang kami jalankan di sini. Seperti itu. Nah, tetapi kan belum tentu bajuku cocok nganggu. Karena apa? Warga masyarakat ini wonge werna-werna, Mas. Ana sing kaya Durna, ana sing kosong kuning. Ngeyel, ngoten lho. Usul ra ditampa mutung. Nek ana bantuan teko aku yo anggota. Anten mboten sing usul ra ditampa mutung ngoten. Nek cara wayang suwe jalan Jawa Timur buta tata gati wisraya ngoten lho. Indriaksa sora maruta. Kono margono. Sing metune buta cakil perang kalah mlebu meneh. Sesuk metu meneh perang kalah meneh. Wonten lho wong sing ngeyeli ngoten. Wonten. Mek lu ya sakniki malah. Enggak, artinya memang mengelola orang banyak itu tidak gampang. Malah makanya memulai dengan yang kecil-kecil dulu. Dimulai dari 1 RT. Itu jangan langsung semuanya, harus ada nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani. Karena setelah tadi 4 ada 5. 5 yang pertama 5 prinsip. Semua orang yang ingin menjadi masyarakat memajukan desanya harus punya 5 prinsip. 1. Niat bekerja, jujur, ibadah, ikhlas. Niat bekerja, jujur, ibadah, ikhlas. Itu sudah tak share loh. Dengan jenengan juga ada. Itu. Dan harus ada 5 modal awal apa? Perubahan sikap yang pertama. Kedua paham, ketiga terampil, keempat manajemen, yang kelima sarana. Itu teori-teori yang kami praktekkan di seluruh. 1 dulu dibuktikan. Seperti Banjar Kemantren ini pulang dari sini mau ngapain? Ini harus membuat kolom 9. Coba kolom 9. Ada yang sudah menerima share dari Mas Es? Sama lihat kolom 9. Apa itu? RKTL Mas, RKTL. Tolong dibaca biar nanti teman-teman bisa tahu. Kolom ada 9. Rencana kerja tindak lanjut. Biar pulang dari sini ada RKTL. 9. Apa Pak Ketua? Ada enggak? Oh bukan Bu Alami. 445569. Kunci sukses. Bukan.
Kunci sukses 9 RKTL. Semua pintu ditutup. Semua sukses wirausaha. Ya, Semua pintu tertutup. tertutup. Semua pintu yang tertutup akan bisa dibuka. Sehingga apapun yang diinginkan bisa diperoleh secara terencana, terukur dan terstruktur. No. Ya kan? Terus Selamat berjuang merdeka. kolom 9 nih tak buka dulu. Ntar dulu, saya kirim tak buka dari Mas Is dulu biar kelihatan. Pak Iskandar, kunci sukses. Mas, yang Neng Jogja jeneng Jogja Iskandar. kunci sukses mira. Ini siapa toh? Baik yang Iskandar. Bulan kok metune Iskandar kok runtu. Mas apa? Indra. Kunci sukses wirausaha, Mas. Dibaca tuh, ayo. Kunci sukses. Kunci 44555. Nah, dibaca sing buri dhewe. Dalam wirausaha. Nggih. Dengan berpegang kunci 445569, semua pintu yang tertutup akan bisa dibuka. Terus Sehingga apapun yang diinginkan bisa diperoleh secara terencana, terukur dan terstruktur. terus Selamat berjuang merdeka. nah, saya tak bukake sing nggon itu Mas Indra. Sing kolom Nomornya sampai kan, ayo kata kirim. slide 8, Mas. Slide 8 yang pertama. 9 kolom rencana kerja tindak lanjut. Kolom rencana kerja tidak lanjut. Pulang dari sini loh maksud saya. Oh iya. Pertama apa itu? Kegiatan. Satu, kegiatan, Kegiatannya apa? Gitu loh, kolom pertama. Kolom kedua, lokasi, lokasi yang endi. ya. Terus Tiga, waktunya kapan? waktu. Ya enggak? Terus Empat, yang terlibat. yang terlibat sapa wae? Terus Lima, sarana. saranane apa? Enam, Dana. Danane piro? 7 sumber dana sumber sondi. dana. Delapan, penanggung jawab. 9 Kelurahan. keluaran. Jelas nggak? Ini perencana terukur. Udah tak beli lagi kurang kopi nih. Nah, makanya ini pentingnya rencana kerja tindak lanjut. Gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya tidak bongkar semua, tapi mungkin supaya ada flashbacknya. Kira-kira apa akar masalah jenengan dan kira-kira solusinya pinginnya apa dan kalau ada saya akan sampaikan. Paham ya tadi? Jadi kalau kita ingin membangun mana? Banjar, Kemantren, mandiri pangan, kita harus apa? Bersama, bersepakat, berbuat. Itu dulu aja. Ya, bersama, bersepakat, berbuat. Kita ingin mandiri apa? Kalau ingin mandiri pupuk, ya ayo nggak pupuk diri. Gimana caranya? Dudui, direkturnya temriko malah. Mriki ya. Karena ini 3 hari ini juga besok itu juga ada dari Bumdes Gunung Kidul 2 hari berturut-turut, tapi beda kecamatan. Ya. Dan berikutnya baru saya nanti ke Banjar Patroman, baru ke BPN Cilacap karena reforma agraria. Baru yang mau pensiun Boyolali keliling saya, tetap 15 hari di rumah, 15 keluar. Sama yang saya lakukan adalah pemberdayaan dengan ekonomi rumah tangga. Coba sekarang yang terakhir sebelum saya lempar pertanyaan ke Anda, Bapak Ibu sekalian. Urip niku nek ra ditata sengsara. Utamanya ekonomi. Nun sewu. Ibu putra pinten? 2. Yuk nggih patokan nggih karena bapak-bapak biasanya nggak ngerti ekonomi rumah tangga. Ini supaya perangkat desa, supaya tokoh masyarakat itu kalau bisa manajemen ekonomi rumah tangga, programnya manajemen ekonomi rumah tangga. Nek wong putrane loro sak omah enten wong pinten? Sehari makan berapa kali? 4 Kak. 3 kali. 3 kali 4 ada berapa? 12. 12 itu 1 hari. Nggih betul? Iya. Kalau setiap hari berarti 1 bulan dikalikan berapa? 30 kali 12 ada 360 piring. Nek tuku kabeh, kita itu ketahanan pangan. Sepiring piro ning Sidoarjo? 15.000. 10.000 Pak umpamane, ning pengen gampang sudah 3.600.000. Baru untuk Makan. gula, teh, kopi, listrik, bensin, pulsa, sabun, odol, sampo, rokok, kondangan. Wah, wis.
Nggih betul. Pemasukan kita per bulan berapa? Wong lanang-lanang kayak piro? Nah ini makanya kalau kita punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, enak. Kak duwe. Itu yang kami lakukan. Kalau lahan nggak ada itu nanti tak ajari caranya bertani dengan tidak lahan luas. Kami membuat program Lupa Maskot, lumbung pangan masyarakat kota. Ya, itu ada. Maka dengan nek iso studi banding ora ning pantai-pantai. Studi banding ning nggon sing iso ditiru. Karena apa ilmu, krungu gampang lali, weruh kelingan nglakoni bisa. Mendengar lupa, melihat ingat, melakukan bisa. Dan semua ilmu itu kalau sudah diamalkan, pada wong ikrok katam ning ora paham. Ora nglakoni. Karena konsepnya mestinya pulang dari sini, yuk dihafalkan. Ora ono jongko kang kajangkah tanpa jumangkah. Itu bahasa Indonesia apa ya? Tidak ada. Tidak ada keinginan yang tercapai tanpa kita melakukan. Ya? Tidak ada keinginan yang tercapai tanpa kita melakukan. Lah sampai nek bali saka kunjungan studi banding tekan omah mengke ditekoni ini keluarkan ilmunya. Ning aja sepotong-sepotong. Contohnya misalnya ilmune apa? Entuk apa? Ora ono. Masa terus ora ono jongko kang ngajangkah tanpa jumangkah. Nah, terpenting yuk teman-teman pulang dari Jogja harus bisa mantapkan dan punya jati diri. Pengurus itu harus punya jati diri. Dengan konsep dimulai dari kenal diri, tahu diri, mawas diri, harga diri, baru punya jati diri. Pertama harus dari kenal diri, terus tahu diri. Ya biarkan mas ilmu sana. Pertama apa? Kenal diri, tahu diri, mawas diri, harga diri, jati diri. Ya pakai. Kenal diri, tahu diri, mawas diri, harga diri, jati diri. Apa betul? Leng apa ngeten? Aku sopo? Karo sopo? Neng endi? Aku kudu piye? Coba. Aku sopo? Karo sopo? Neng endi? Aku kudu piye? Saya siapa, dengan siapa, di mana saya harus bagaimana. Saya ketua kelompok dengan masyarakat tani, di kelompok saya harus bagaimana. Saya ketua kelompok di rumah dengan kepala desa. Ini beda-beda posisi itu. Itu yang dikatakan aku sopo itu kenal diri, karo sopo itu tahu diri, neng endi mawas diri, aku kudu piye, itu harga diri. Baru punya jati diri. Tapi orang yang tidak punya jati diri mesti nggak punya harga diri. Orang yang punya harga diri karena nggak mawas diri. Ada yang nggak tahu diri. Karena nggak tahu diri, maka kan karena nggak tahu diri akhirnya apa? Jual diri. Bunuh diri. Ya kan? Itu karena tidak punya jati diri. Nah ini penting. Nggih, niku riyen mawon nek ana sing artekon nggak mengke pokoke ngomokke ning urung tekon. Mau tanya apa saja kalau memang itu berkaitan dengan semoga kemajuan wilayah, kenapa tidak? Monggo, apa iki malah kabeh sing rawuh ahli kebatinan kabeh. Ahli kebatin. Diam, nek kenapa jenenge Pak? Apa ya? Sore lu kudu takon nek mau ya. Silakan yang mau bertanya. Kok awak iki ketua dhisik ngono wae. Ketua dhisik lu suruh yo. Bagus, saya akan berdiri. Ada enggak yang tanya? Monggo Mas, terus sana jelas satu dulu takon dari ini misal kok. Jelaskan yang di kota tadi Pak, karena kita lahan terbatas. Nggih. Dan sangat sempit. Nggih. Solusinya gimana kita bisa Oke. aplikasinya Pak? Aplikasi ya. Sekarang yang pertama programnya adalah KRPL dulu. Kawasan Rumah Pangan Lestari. Kawasan Rumah Pangan Lestari. Karena kota jenengan iso gawe program Lupa Maskot. Lumbung pangan masyarakat kota. Itu dulu. Ini judulnya dulu. Lalu actionnya kayak apa? Kita ingin mulai mandiri pangan mulai dari apanya? Karena tidak mungkin 9 bahan pokok itu akan dimandirikan semua. Mesti satu persatu. Menggunakan baju itu nggak bisa langsung semua dipakai. Mesti urut dari mana yang paling mudah dan yang benar. Nah, pasti celana dalam dulu misalnya kita. Sama Pak. Yang di kota tadi jenengan mau mandiri tentang apanya? Sayurnya, berarti kita budidaya atau hortikultura. Kita bisa budidaya tanam cabai, tidak harus berhektar. 1 meter cukup kok.
dengan menggunakan pot, dengan menggunakan polybag, gitu. Bahkan kalau rumahnya loteng bisa di atas loteng, gitu. Itu dari tanaman yang mandiri cabai, mandiri bawang merah. Karena beras nanti bisa ngambil gampang, Mas. Terus ayam, kita 1 meter bisa 4 ekor, Mas. 1 meter bisa 4 ekor. Di antara yang kita mandirikan, itu di antara kaitan dengan yang kalau ingin mandiri pangannya. Nah sekarang kalau mandiri ekonomi, kita bisa melakukan kegiatan wirausaha dengan cara memilih 4 unit usaha tadi. Tadi 4 unit usaha ada apa saja, Mbak? Satu apa? Yang nyatet. Tadi ada yang nyatet soalnya di belakang Mbak. Unit usaha, pembibitan. Kita di kota bisa membuat bibit-bibit. Mau bibit tanaman atau mau menetaskan dengan menggunakan mesin yang luasnya hanya 60 cm, 50 cm. 1 meter tempat bisa untuk menetaskan lebih dari 100 butir telur. Itu kalau mau kita mandiri ekonomi. Lalu juga bisa kita dapur jangan digunakan hanya untuk masak, dikonsumsi sendiri, tapi bisa mengambil unit usaha yang ketiga, Mbak. Unit usaha yang ketiga apa? Unit usaha yang ketiga? Enggak. Pasca panen, pengolahan hasil, kita bisa bayam digoreng jadi artinya ini UMKM-nya bisa digerakkan, artinya memanfaatkan potensi yang ada. Maka pentingnya kita mengenal diri kita ini punya apa saja potensinya, Mas. Jadi lumbung pangan masyarakat kota itu tidak kok kita menanam padi, kita menanam, tidak harus itu, tapi menanam yang kira-kira yang bisa kita tanam tapi tidak membeli akhirnya. Tadi misalnya terong, cabai, bawang merah, sayuran, atau memanfaatkan potensi lahan di samping rumah dengan pertanian ya peternakan yang sifatnya menggunakan bis atau bisa menggunakan drum, ya, atau kita juga bisa pasca panen memanfaatkan dapur. Atau kalau kita wayo miciu deh, ada yang kolong tempat tidur di atas untuk tidur, di bawah kolong bisa untuk bukan untuk kolam, Pak, tapi bisa untuk menetaskan ataupun membuat telur asin, misalnya gitu loh. Artinya pemanfaatan daripada potensi yang dimiliki, maka pentingnya kita mengenal diri kita sendiri. Kita punya kemampuan apa saja. Itu kaitan dengan itu, Mas, yang tadi. Ya, itu. Monggo nanti bisa, ya tadi wong ki nek kepepet biasanya pikirannya urip. Ini nek ora kepepet ya biasanya untuk bantuan wae ya jadi tenang aja. Nggih, monggo Pak, yang di depan silakan. Pak, kita sebagai kelompok tani, soalnya biasanya petani kita itu hanya selalu mengandalkan pupuk dari subsidi. Juga sekarang ini kan juga jatahnya agak dikurangi. Terus solusinya bagaimana cara membuat pengganti pupuk itu secara organik, Pak? Yeah. Itu mohon disampaikan. Baik, Pak. Padat apa cair? Cair bisa, nanti yang Oke. bisa, Pak. Kalau yang padat begini, Pak. Yang pertama, semua limbah kalau kita punya limbah di dapur berarti limbah dapur. Kita bisa buat digester dengan contoh di situ. Nanti dia lupa. Yang satu di lubang-lubang, gitu. Terus ditaruh di atas. Terus tutupnya dihilangi untuk menaruh lubangnya itu. Contohnya di sini ada di situ. Nanti setelah Sampai sisa nyucukan semua. Iya, ini season anu yang mau tanggung-tanggung. ini kan
ini ada di sana Pak. Ya. Pabriknya. Kita buat dua Pak. Yang satu di bawah dikasih keran. Yang bawah. Yang atas ini yang dilubang-lubang ini. Terus ini ditumpangke sing bawah. Terus ditaruh ini. Nah, nanti ini semua limbah yang masuk ke sini, semua limbah dapur. Kalau kita hanya punya bahan baku dari dapur, itu tetesan airnya namanya lindi. Itu akan menjadi pupuk cair. Yang di atas padat itu jadi pupuk padat. Paham? Nah, kalau dengan ingin membuat pupuk cair sendiri, sampai harus gawe NPK. Pak, pupuk ini NPK. Semua daun itu kandungannya unsur ada N-nya, ada P, ada K. Patokannya gini. Daun yang hijaunya lemes. Waktu kering juga lemes, itu N. Contohnya bayem. Oro-oro. Kelor, klirisidi. Pokoknya semua daun waktu hijau lemes, waktu kering juga lemes, itu N. Tapi kalau waktu hijaunya lemes, keringnya kaku. Contohnya daun yang dari tanaman yang menghasilkan buah. Mau mangga, mau pepaya, semua daun yang menghasilkan buah itu mesti hijaunya lemes, keringnya kaku. Itu kandungannya P. Paham? Tapi kalau yang menghasilkan kayu, hijaunya kaku, keringnya kaku. Dong apa kira-kira? Dong jati, dong pring. Itu hijau kaku, ya garing kaku. Itu kandungannya K. Berarti lengi-lengi apa? Kalium. Lemes N. Lemes kaku P. Kaku K. Apa betul? Lemes apa? N. Kandungan pupuk saka godhong sing ijone lemes, garinge lemes. N. Ijone lemes, garinge kaku. P. Ijone kaku, garinge kaku. Nek ngono kaku. Kaku jadi lemes. Ini, yuk kita menghafalkan kandungan ini, belajar. Kandungan daun itu pasti NPK. Catatannya nek ijone lemes, garinge lemes kuwi mesti N. Ijone lemes, garinge kaku mesti P. Ijone kaku, garinge kaku mesti K. Linge-linge lemes N. Lemes kaku P. Kaku K. Apa betul? Mula tak kon. Nek godhong ijone kaku, garinge kaku. K. Ijone lemes, garinge lemes. N. Ijone lemes, garinge kaku. P. Lemes N. Kaku K. Lemes kaku. P. Lemes N. Lemes kaku. K. Kaku K. Ngoten niku mingane ngapalke. Kan teori ya. Nek pengen praktek sampeyan iso ngecek nganggo lampu, alat. Sampeyan nggawe pupuk sing nggo ngusir penyakit, karena penyakit ini nek mboten bakteri, virus, ora virus ning jamur. Obat iki nek ora pedes, panas, pahit nikan. Jenengan kok tak jaten niku kabeh kotoran dewan. Nggih, Pak. Nanti lihat kalau nggak percaya sampean. Biar sampean nanti yakin bahwa sampean iso. Nek perlu sampean gandeng neng kutha iso ana sampah kota mangurusi. Dadi pupuk niku. Nek sampean gelem ning kuwi angel wong sing gelem nglakoni ngoten niku. Kok kosongan. Tapi kalau orang yang memang mendapatkan panggilan ya 1000 jangan. Saya ada alat. Ki bagian ki. Niki nyetrum kan, Pak. Ini ada alat untuk ngecek kandungan. Nggih. Membuat alat ini juga gampang banget. Wong ming masak kabeh ngeten iki kabeh do pinter. Nggih.
kabel ini dimasukkan ke sini ada peting. Yang satu dapat peting, yang satu dapat kawan. Berarti peting yang satu dapat kawan langsung, model saklar. Niki nek kula colokke tenggen listrik, kita pasang lampu nggak akan nyala. Tapi kalau saya masukkan di air, Nyala. kalau airnya ada mineralnya, nyala. Nek rano kandungane ora nyala. Wah, piye? Contoh. Contoh. Oke. Masih bisa lah. Gawe iki. Gawe ngakeh. Pakai gelas itu Pak, pakai gelas. Nah, ini ada gelas, enggak apa-apa. Niki Pak, gelas Pak. Nggih. Dengan ambil air. Air mineral. Tidak ini aja. Abang tadi. Air mineral iki. Ambek banyu alam. Nah, seles kompor. Jangan colok gak boleh. Niki. Nek niki mboten murup. Niki mboten murup layak minum. Oh, layak minum. Kalau nyala berarti ono kandungane. Ojo-ojo ono Fe, besi, Zn. Ojo-ojo kotoran hewan, koli. Nah, sampean gawe pupuk. Ada, tak ambilkan. Kalau teh, Pak. Teh ya kita cek aja. Karena ini diberi gula pasir ora nyala. Ini nek diberi garam nyala. Tak buktikan Mas. Karena ada kandungan nih. Karena ada kandungan nih. Air pipis. Berarti Jam mana mau cium mau rup itu. kita biasa ngopi ya. Iya. Nek gak ngopi yo gak ngopi ngapain kayak alat iki. Bahkan ada batang pisang itu ditaruh situ nyala. Karena kandungannya K. Kaku, langsung kal. Tapi kulitnya gedangnya lemes loh, kodongnya gedang lemes loh. Niki mawon, Pak. Ini kuku cair dari apa buah-buahan. Oh ya dari Kulit daun ini. dari kulit pisang. Dari kulit pisang. Ini apa saja bisa Pak, semua yang dari ini anak-anak. Nanas. Kulit nanas. Ini semua daun, namanya M11 dapeta. Macam 11 macam daun yang sehat itu sampai remah sambil dikir gitu. Itu jadi pupuk. Sambil sholawatan. Itu pupuk luar biasa. Kok sampai dibajarian? Masuk. Ojo kok ndonga tak tandur pari tukule suwet teki. Aku masih seperti yang dulu. Lambune ning nyidang sari umpama gitu loh. Ya kan jelas toh. Yang teh itu, Pak. Kan enggak nyala karena gula enggak. Sampai nek membuktikan nanti ini garam nyala. Urea enggak nyala. Kalau nyala ureanya palsu. Kalau NPK nyala, tapi kalau dari tanaman, kotoran hewan. Bukti loh, nyata loh ya. Ini Bukti nyata loh. Gawe alat sampai iso nanti ambil batang pisang itu. Batang pisang itu yang busuk itu taruh di tempat ini. Coba diambil apa? Sepet kotoran kambing. Kotoran kambing itu. Kotoran mugi. Itu ada kotoran kambing yang ada. Ayo dibantu. Ayo jatuh, Pak, jatuh. Ayo jatuh. Ini kotoran kambing nih. Pemain Ibu ya. Kita kotoran kambing ini artinya enggak nyala ini.
golek nduk virtual kayak kotoran kambing. Kotoran kambing ada enggak? Kotoran Banyak. Kotoran Tapi Banyak tapi dimubadirkan, Mbak. ya itu ono ning ora ono sing ora ono jatine ono. Guna ora digunakake. Kamu nek digunakake migunani. Ono tanpa guna niku, Pak. Ono tanpa guna. Iya. Kotoran kambing. Ini Coba batang pisang. Ono rupa gak ketok ngono. Ini tapi kan belum proses ini. Harus diproses dulu. Ini kan masih baru. Sampai nanti nyerap. Ya setengah bulan tadi paling enggak. Kalau kene dene kamu den. Unsurnya K itu, Pak ya. Ya. Ya kalau ini K. Mbak Ita biasa. Ini kan kotoran kambing tapi kan harus diaduk juga. Anter ya, bentar. Ini NPK, Pak. Kalau ini kan tadi nggak nyala. Ini belum proses kan masih. Iya. Soalnya prosesnya harus yang Tapi kan paling. jenengan ambil yang busuk pastinya. Soalnya prosesnya itu kan 14 hari. Iya, sama saja dulu. Lagi kotoranmu ki. Itu dikatakan Sampean kan makan apa? nasi, sebelum jadi nasi ujungnya apa? Bisa enggak makan beras? Bisa. Sebelum beras ujungnya apa? Padi, Setelah padi dirontok jadi gabah. Setelah gabah diseleb jadi beras, Setelah beras dimasak jadi nasi. harus ada air dan ukurannya pas, harus ada api. Sama, ini bahan organik. Ini belum bisa jadi pupuk. Ini masih padi. Diproses jadi kompos. Kompos itu gabah. Kompos diproses jadi hara. Hara itu beras. Belum bisa dimakan. Ini masih hara. Kalau udah nanti busuk, lapuk, baru jadi nutrisi, baru jadi nasi, bisa dimakan. Bahasanya seperti itu. Kalau ingin belajar soal organik. Karena organik itu kejujuran. Dan semua yang hidup akan jadi pupuk. Itu yang dia katakan 4 unsur 1 pembentuk. Orang Jawa mengatakan kiblat papat 5 pantet. Semua yang hidup itu akan menjadi pupuk karena terjadinya tanah dari 2 unsur. Tanah itu terjadi dari apa? Batu. Batu pecah jadi adiknya batu apa? Kerikil. Kerikil pecah jadi pasir. punya adik namanya pasir. Pasir pecah jadi debu. Itulah tanah dan itu tidak dimakan oleh tanaman. Tapi yang dimakan oleh tanaman yang terjadi dari yang pernah hidup. Siapa yang pernah hidup? Manusia, hewan, tumbuhan. Itu pasti terjadi dari unsur panas, air, udara, tanah. Namanya tilas mulya. Itu akan jadi pupuk. Ini. Berarti di kuburan subur, Pak ya? Subur kalau menanam di sana. Iya bener. Itu pasanya apa, Pak? Jambu Tapi kan tidak mungkin. Sekarang urin, saya punya pupuk itu urin kelinci. Harga urin 1.250, tapi setelah kita proses 98.000. Lihat nanti. Itu. Dia sampean, saya tiap bulan paling enggak 22 ton ngirim ke luar negeri. Pupuk. Kalau petani ajarol, tak ajari. Nah iso ayo pupuk Indonesia ini ditutup mergo petaninya merdeka. Itu pas apa, Pak? Pertumbuhan ya, Pak? Pemupukan itu dimulai dari umur 10, 20, 40 kalau padi. 10, 20, 40 selesai 3 kali memperoleh. Jadi lanjutnya ke cari pupuk yang generatif. Ya itu nanti tinggal kalau tanaman sudah sehat kan sudah pertumbuhan biji Pak, sudah 45. Tinggal nanti kan ada fase pertumbuhan tanaman padi, kan ada sebar, tancap, lilir, manak, mutu, meteng, apit, itu kan dari semua. Nanti kalau kita bongkar. mau Cakep dari toh. limbah ternak dengan daun-daunan itu apa Pak fungsinya? Begini Bapak Ibu sekalian, kalau dedaunan tadi, dedaunan yang tadi diproses menjadi pupuk, ada yang nanti bermanfaat untuk pada pertumbuhan, pada waktu pembungaan, dan pada waktu pembuahan. Rumus 3 jari dihafal lagi ini pertanyaan. Pada waktu tanaman itu membentuk daun, yang dibutuhkan unsurnya yang paling banyak N. Ini Nitrogen. nitrogen yang paling banyak N. Yang kedua P, yang ketiga K. Tapi yang paling banyak unsur N. N. Waktu pertumbuhan tanaman. Jadi
disemprotkan. N dulu. Maka ada sadurunge dayoh teko digelarke kloso tur suguhane semawis seperti tadi. Sebelum tanaman itu ditanam di situ, ada pupuk dasar dulu. Itu harusnya. Jangan sampai dayohe teko suwe agak ditumpangke banyune selak neleh. Seperti tanaman sudah di situ sampai berhari-hari belum ada makanannya ya jadi kurus. Gak tumbuh pertumbuhan. Ini ilmu itu harus diterapkan. Makanya tadi waktu pertumbuhan yang paling banyak dimakan unsur N. Tapi waktu keluar bunga Mas, pupukan yang susulan itu yang paling banyak yang apa nih yang kena? P sama K. Ya. Tapi yang pada waktu bunga akan menjadi buah yang paling banyak unsur apa ini? K. Ini rumus 3 jari. Ini waktu pembuatan daun, pembungaan, pembuahan. Tapi kan itu nggak diterapkan Mas saiki manut tuntunannya pabrik. Iya enggak? Yang dinut kan manut tuntunan pabrik, orang tuntunannya alam. Maka pentingnya mengasuh memasuh malaning bumi. Membersihkan lingkungan itu penting. Itu. Jelas Pak ya? Jadi pupuk tadi bisa dibuat dengan cara ini. Bisa dibuat dengan cara sampean duwe kotoran kambing langsung sampean atau penjualan sudah tak kirim mami. Ada mami Mbak, saya kirim. Pupuk mami. Dibaca di situ. Apa Pak mami itu Pak? Makro mikro. Sudah belum Pak? Saya udah kirim tadi Mas. Siapa yang sudah ketemu? Saya. Baca Mas. Oh aja, udah. Dibaca Pak. Umbi dan daun yang punya rasa pedas, panas dan pahit sebanyak-banyaknya yang ada di sekitar kita. 70%. Ada enggak? Umbi dan daun sebanyak-banyaknya. Kan hanya sak duwene itu. Terus setelah itu guano atau kotoran kelelawar 20%. kalau enggak ada nek wis muni angel aja njut mati teori. Kan bisa kotoran yang lain. Gitu. Seperti kotoran kambing gitu. Bisa apalagi Molasses tetes, debu, tebu, gula merah 5%. kalau ada molase, tetes, tebu, nek ra ono gula merah, gitu loh. Iya. Terus Air susu kambing lembu 5%. nek ono ra ono sing susune wis rusak. Air susunya bukan susunya yang rusak. Ya. Kalau ada enggak usah dipakai, itu kan pengayaan. Iya. Terus Air bersih. Terus Alat fermentasi drum plastik. nah, itu kan hanya itu, Pak. Makanya krungu gampang lali, weruh kelingan nglakoni bisa. Yang paling penting sebenarnya praktek ilmu itu. Karena ilmu itu hanya teori, nek ilmu itu dilakoni. Tapi udah kita punya ilmu, ajarkan ke orang lain, namanya ngalimunan amar ma'ruf. Jadi kalau kita punya ilmu dipakai sendiri berarti tidak manfaat. Tapi punya ilmu kita amalkan, itu akan menjadi berkah barokah. Gitu. Kalau dilakukan. Sebenarnya saya sudah mencoba Pak. Pernah, tapi kita tidak tahu dosisnya berapa. Kita pernah nyoba itu dari air kelapa sama leri dan bonggol pisang. Ya. Itu aja Pak. Ya. Sama daun kelor. Ya, semua bisa itu dilakukan Pak. Makanya nanti penjenengan bisa kerjasama dengan perguruan tinggi kalau ini lebih bagus lagi. Mas, saya buat seperti ini, tolong Mas dibawa ke kampus, dilihat kandungannya apa. Tapi yang lebih penting tanya pada alam. Kita gunakan ke tanaman kita yang kita misalnya menanam pakai polybag dengan 10 tanaman, yang 5 diberi, yang 5 tidak, nanti kan akan menjawab. Maka tanyakan pada rumput yang bergoyang. Itu kan seperti itu. Ya, jadi namanya sains fames, bukan sains akademisi. Tapi sampai melakukan dengan cara panjenengan sendiri. Niku sing jenenge pinter tanpa guru. Gitu. Siapa yang menuntun? Allah. Maka pentingnya kita punya pemikiran yang baik. Gitu Pak. Ada lagi? Monggo tadi yang mau tanya silakan. Kalau enggak, ini hampir asar Pak, sebentar lagi. Kita bisa ke pabrik, kalau mau ke pabrik. Oke?
jangan catatan jalan kaki karena bisa wis marep itu. Jalan sana kalau mlebu sikil nanti kalau lapar tinggal nanti mampir ke Malioboro karek obo karo pendamping atau kepala desa. Nek arep entek duit le jajan tenggen lesehan. Tapi nek ingin murah pesen neng nggon angkringan. Oke. Saya kira itu, kalau sudah nggak ada pertanyaan kita akan bawa ke pabrik penjenengan nanti di sana. Jadi oh monggo di sini bisa Pak yang TikTok tadi dulu. Ini di tangga ini biar TikTok dulu monggo. Oh, banyak yang TikTok di belakang nggak ngerti TikTok ini. Jangan keluar dulu Pak. Foto baru. Monggo.